Ayo. Ayo. Mana aman loh? Aman. Ya, betul. Mana ininya biar ku tutup di sini. Wih, ini udah apa di sini? Mantap. Ternyata di sini apa Om? Enggak, kirain asbak apa? Tak boleh ngerokok Om, komen Om. Enggak. Nanti kita berhenti Om, santai Om. Tarik lah. Dua belakang ya? Iya, saya belakang. Wah, mantap bro. Ini lagi siap-siap ini mau touring anjay, touring. Mau tour. Haja. Ini Om, jarak pandang cuma 5 meter ini. Kabutnya tebal ya? Wih. Perjuangan melawan. Di tasnya di belakang aja bisa. Oke, jadi Oh, di sini. Boleh ini sini, Kak? Sekitar sini. mau berangkat ke daerah ini Ehime Shikoku, mau apa ya, hiburan aja, pertandingan apa Om? Juga kalahan. Pertandingan badminton, Jantung sehat. jantung sehat, oh olahraga. Udah, Antar kota antar provinsi. kita berangkat dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Doa naik kendaraan apa sih, tahu nggak? Bismillah itu udah mencakup semua. Beda aliran ini. Beda lir. Berarti kalau udah bismillah nggak usah pakai sabuk pengaman lah ya. Hai guys. Jadi ini sebenarnya mau ke ini ya, badminton ke daerah Ehime. Ehime itu Shikoku ya Om? Ya, Shikoku. Kok bisa dipanggil Shikoku apa? Jadi Empat negara atau Jepang gimana? itu ada beberapa pulau besar. Ah, Satu Hokkaido. ah, Shikoku itu ya tempat yang akan kita tuju. Yang di Shikoku itu ada 4 provinsi tuh. Kagawa, Tokushima, ah. Ehime, satu lagi itu apa? Matsuyama. Kochiken. Kochiken. Nah, jadi ada 4 provinsi di pulau itu. Oh, Dan jadi pulau tempat kita ini namanya Pulau Honshu. Honshu, Bawah lagi Pulau Fukuoka, Kyushu. Kyushu ya. Ah, Tuh. Dan satu lagi paling bawah Okinawa. oke. Dan yang kecil-kecil lain lah ya. Jadi 4 prefektur berarti ya di Ehime di Iya. Ada Shikoku 4. itu. Ada. Dan menuju ke pulau itu ada 3 jembatan Tiga dari jembatan. Pulau Honshu. Oh, Pertama dari Kobe ke Tokushimaken itu namanya apa? Naruto Oashi ya? Yang dari Kobe. Ya, yang dari Kobe itu ya. oh. Yang di bawahnya ada pusaran air itu. Terus kalau dari Okayama itu jembatan apa sih? Kok lupa? Oh, Iya lupa. Seto Ohashi. Setohashi, Kalau dari Hiroshima, Shimanami. Shimanami. Oh. Saya tahunya Shimanami doang. Shimanami Kaido. Nah, jadi ini di samping gue ini ada bukan orang ya. Iya sih. Orang tapi KW. KW. Enggak, sebenarnya ini tahu banget gitu tentang Jepang karena dia berapa tahun di sini? Januari besok tepat 16 tahun ya. 16 tahun guys. Dari 16 tahun. dari 2007, Januari 2007. 16 tahun pertama datang ke sini berarti kayak magang gitu. Enggak, Enggak. saya datang itu ke Jepang itu karena fasilitas yang saya dapat secara tidak sengaja. Privilege. Anjay. Privilege lah Jadi kalau bahasanya sekarang. gimana keturunan orang Jepang atau gimana? Kebetulan kakek saya itu datang ke Indonesia. Iya, kakek saya itu Jepang. Oh, orang Jepang. Jing. kakeknya. Dulu Orang kerja di sini apa gimana sih? kakek saya itu ya kalian tahu sendiri kan, Indonesia sebelum merdeka itu diapain sama Jepang. Iya. Nah, itu salah satu guntainya itu. Ah. Ya, tentara ya. Itu ya kakek saya dalam rombongan itu. Jadi kakeknya orang Jepang. Terus udah nikah. Nikah sama nenek saya dan akhirnya dia masuk ke warga negara Indonesia dan jadi salah satu tentara Indonesia. Oh. Jadi ya kemerdekaan Indonesia itu juga enggak dari orang Indonesia asli, tapi masih banyak apa? Banyak dari luar juga, apa campur tangan dari pihak-pihak lain juga. Oke.
Udah 16 tahun, bro. 16 tahun itu udah bukan waktu yang cepet gitu. Lama gitu. 3 tahun lagi kayaknya setengah-setengah deh. Setengah di Indonesia, setengah di Jepang umur saya. Oh iya, malah bisa jadi ya hidup di Jepang itu bakal lebih lama ya. Bakal lebih lama kayaknya. Saya datang ke Jepang itu saat umur 18, udah soro-soro mau ganti ke umur 19. Oh. Ya 19 tahun kurang dikit lah. 18 tahun udah di Jepang. 16 tahun gila sih. Terus tinggal di Hiroshima terus. Enggak. Saya pertama kali mendarat di Jepang itu di Nagoya Chubu Airport. Aishiken. Oh. Di situ Nagoya. saya sekitar 11 tahun. 11 tahun. Terus sekarang di Hiroshima Enggak. baru 5 tahun berarti ya. 5 tahun. 5 tahun. Oke, jadi sebenarnya gua mau bercerita dulu nih awal ketemu orang ini, Mas. Namanya Mas Dede. Kita ketemu di mana ya? Nggak Di- sengaja si Amri ajak main ke apa? Oh iya ya, di daerah ini Di ya. Yoshida. Ya. Daerah Yoshida. Itu saya kira juga anak apa? Perawat IPA juga saya kira awalnya kan. Ah. Nah, ketemu di tempat badminton, guys. Jadi badminton itu kayak apa ya? Membawa berkah gitu. Jadi bisa kenal sama orang-orang gitu, guys. Jadi banyak kenalan gitu. Orang Jepang juga, orang Indonesia juga yang beda daerah gitu. Satu lagi sama bisa nepok bulu. Ya, ya 60. Sebenarnya sih kayak badminton ini ya jauh-jauh pergi ke Ehime ya. Sebenarnya bukan karena ada skill gitu, guys. Sebenarnya skillnya ya standar-standar aja sih. Cuma ini sebenarnya memberanikan diri doang. Jadi menguji mental gitu ya. Biar nggak latihan doang. Iya. Jadi latihan terus kan nggak seru. nggak dicoba, nggak seru gitu. Jadi nyoba mental aja gitu. Ya itu ngabisin duit lah. Jadi itu habis main gitu ya, pergi ke beda-beda prefektur gitu. Ya silaturahmi aja lah. Soalnya Istilahnya bisa apa? Kita di kampung aja kita nggak pernah juara, tapi kita memberanikan diri Iya, untuk memberanikan. ikut di kampung orang. Di kampung sendiri aja kita nggak pernah juara. ya kayak gitu sih. Sebenarnya yang didulukan itu sebenarnya gaya gitu aja gitu. Kalau skill mah nol kayak. Siapa tahu di sana kita bisa mengejemput rezeki lain. Iya benar. Oke. Jadi ini lagi di jalan. Kita berangkat jam berapa? Jam 8 ya. Jam 8. Kemungkinan sampai Ehime Jam 12 kurang. Jam 12 kurang. Wah, mantap, bro. Tunjukin dong member-member belakang. No, di belakang juga ada ini ya. Sebenarnya ini di vlog gua yang belum pernah masuk di vlog gua sih. Kebanyakan ya. Jadi ada ini ya Mas Dede, terus ini belakang siapa ini nih? Woi. Halo, Namanya siapa? Imam. Imam kerja di mana? Saya di Namanya aja Imam. salah satu panti di Hiroshima. Oh, panti kayak Penyayang kakek nenek lah. penyayang kakek nenek. Terus di sebelahnya ada Mas Supri. Mas Supri kerjanya di Misalnya Onaji di panti penyayang nenek-nenek. jadi kerjanya sama Imam ini ya. Terus di belakang ini ada siapa nih? Oh, ini nih. Jumblowati. Ini siapa ini? Fahrul kerjanya di mana? Jadi tukang roti keliling. Apa? Roti keliling. Roti keliling. Jadi ini dia kerja di pabrik roti katanya. Roti. Oh, no. Nah, kalau yang ini yang sebelah ini sebelahnya udah sering masuk vlog nih, si Andi nih. Ya posisi masih bujang lapuk lah ya. Iya, dia kerjanya di pabrik. Pertama masuk Indo sampai sekarang masih bujang. Oh, iya. Ya, dia masih bujang lapuk yang Cari kesepian lah. jodoh dong. Tuh, Cari cari jodoh. Iya, mana tahu ada yang Hidupnya kosong. belum lahir. Belum lahir atau udah mati dari kecil. Ibu yang bahaya udah mati sih. Oke. Nah, ya kayak gitu guys. Jadi sebenarnya badminton ini mempersatukan gue ini sama anak-anak ini gitu. Jadi sebenarnya sebelumnya kalau nggak ada badminton, nggak ada kegiatan gitu, nggak ada kegiatan untuk
kayak bisa berkumpul kayak gini gitu. Refreshing ya. Refreshing. Olahraga menyenangkan. Iya, jadi olahraga ya, karena gue juga kebetulan olahraga suka futsal, suka badminton. Prestasi udah dapat apa aja Om? Prestasi nggak ada sih. Jadi di Jepang ini sebenarnya alasan gua olahraga ini. Jadi di Jepang itu, kerja di Jepang itu ada apa? Kesehatannya itu bisa dicek gitu tiap setahun 2 kali. Ya minimal setahun sekali. Minimal setahun sekali itu ada medical check up gitu. Jadi sebenarnya alasan gua Saya olahraga sudah itu divonis. kayak gitu. Kolesterol tinggi. Saya sudah divonis kolesterol dan obesitas. Iya, karena kolesterol tinggi gitu. Jadi bisa kecek gitu kesehatan kita itu di tubuh kita itu jeleknya di mana gitu, kolesterol atau darah tinggi atau semacamnya itu gitu loh. Jadi gua mau pilih ya olahraga gitulah, olahraga minimal lah seminggu 2 kali atau seminggu sekali gitu. Nah ini gua mau nanya ini nih, nanya yang di belakang nih, yang kerja di Kakek nenek. pecinta nenek kakek. Kalian itu Mas Imam sama Mas Supri berapa tahun di Jepang? Standby ini. Kalau saya kurang lebih bulan 12 ini masuk ya 5 tahun lah. 5 tahun. Jadi kerjanya di yang kayak ngurus-ngurus. Iya, Ya. Kayak gitulah. Gimana sih kerja di situ? Ada suka dukanya. Jadi ngurus kayak kalau di Indonesia kayak panti jompo gitu ya? Iya, Ya, tapi itu kalau di kayak Indonesia panti jompo. jarang sih ada perawatnya gitu. Kalau di sini kan memang betul-betul ichi-ichi itu mereka itu dikasih servis dari bangun tidur sampai tidur lagi. Oh. Kira-kira bakal dapat itu nggak sih, apa seperti entah reward atau apalah gitu, apa dapat warisan kali dari si kakek? Ya nggak ada loh. Ya kayak ngerawat ya, kalau lihat kalau kita punya nenek ya kayak gitu lah ya. Jadi Kayak kalau orang ngerawat tua ya. nanti kalau ngerawat nenek udah nggak ini lagi ya, udah nggak kaku, Tapi nggak asing kalau lagi. misalnya ya orang tua yang di Indonesia itu sama yang di sini tuh mungkin agak beda ya. Beda gimana? Kalau di Indonesia kan pasti nggak mau itu dimasukkan ke panti gitu ya. Oh, heeh. Jarang yang mau masuk ke panti. Kalau di sini ya anaknya yang naruh ke panti. Mungkin nggak mau ribet juga, nggak tahu apa gitu. Nggak tahu ya, emang kayak gitu ya, Om. Iya. Ya mungkin karena kesibukan anak-anaknya kali ya. Kesibukan anak-anaknya, terus emang gimana ya Memang budaya berbeda. budayanya. Beda kan? Ya kita di Indonesia itu punya budaya di mana kita harus bertanggung jawab terhadap orang tua kita ya. Iya sih. Karena kita dulu dari kecil dirawat mereka ya kan. Iya. Dan giliran dia tua kan gantian. Siapa yang jadi anak bayi, siapa yang jadi orang gede kan, orang dewasa kan. Iya. Karena orang itu kan dari kecil mulai gede akhirnya kan turun lagi kayak gunung gitu loh. Iya. Naik habis itu turun. Kalau di Indonesia kayak gitu ya, anak-anak terus anak ini nitipin orang tua ke panti jompo itu kayak gimana ya? Kayak anak tidak ada bakti ke orang tua kayak. Tidak ada kesannya. balas budinya. Dulu diurusin gitu ya. Jadi dirawat dari anak sampai dewasa, sekarang malah kayak ngelantarin gitu ya, kalau di seperti Indonesia. itu. Kesannya seperti itu. Kesannya seperti itu, tapi Padahal ya niatnya kadang masukin ke panti tuh si orang tua lebih apa? Terawat. Lebih terawat dan terjaga gitu. terawat, terjaga, terus ya, Ada kayak- kegiatan-kegiatan yang versi orang tuanya gitu. Biasanya kan apa? Seperti kayak olahraga ringan gitu kan. Iya. Ada nggak? Ada ya? Om Imam ini dia di Indonesia sebelum kesini dia pernah home care dia. Home care untuk orang tua juga. Maksudnya dia nginep di rumah kasur. Iya. Oh di rumah si ini. Cuma 1 bulan. 1 bulan doang. Orang Cina. Orang Cina, Orang Cina. iya, orang kaya. Keluarganya. Keluarga kaya ya. Yang Nah, itu- pasiennya itu pasien apa namanya? Pasien polip, dia nggak bisa jalan kan? Polio ya? Polip ya? Polio. Polio. Jadi Polip apa itu hidung. namanya, orang kaya, ada perusahaan ya kan, perusahaan. Tapi apa di rumah namanya? dia ya. Di rumah Iya, di rumah dia. Oh, Jadi ya kerjaannya bawa ke toilet, apa namanya, pagi mengukur suhu tubuh sama ini semua kan, tekanan darah semua. Habis itu nemenin dia ini ke kantor,
Oh jadi masih kerja gitu? Hah? Waktu di Indonesia. Oh Iya, masih kerja. Cuman dia kan kayak yang apa namanya, yang handle perusahaan itu anaknya gitu. Oh. Cuman dia mantau doang gitu kan. Salah orang kaya. Mantap. Jadi ya sebenarnya secara garis besarnya kayak gitulah ya. Kalau ngomongin masalah kayak gaji atau sebenarnya ya di setiap pekerjaan gitu pasti ada lah enak. Semua Di kerjaan sisi- itu tujuannya untuk mencari uang ya. ya sisi enak apa enggaknya gitu pasti ada lah gitu. Tapi kalau diobrolin di sini terus di semua gitu pasti bakal ya kayaknya panjang sih. Nah, gua yang mau nanya itu yang di belakang tuh si Tukang Fahrul tukang roti aja, tukang roti keliling. Mana sih? Gimana Oh, sih? Jauh, Bro. Waduh. Teknik di Jepang bikin roti itu gimana? Coba ceritakan. Ya pokoknya ngandelin mesin aja kita. Ngandelin apa? Mesin. Ngandelin mesin. Ya. Kalau roti yang bentuknya kurang bagus atau tidak layak untuk dijual itu gimana, Ro? Itu dibuang, itu nggak boleh dimakan. Kalau Gak boleh dimakan. ya, nggak boleh. Terus diapain, Ro? Kadang buat makanan ternak. Oh. Tapi kalau yang roti-roti yang kualitasnya ya misalkan roti yang jelek gitu, kita bisa misalkan yang masih layak dimakan nih. Oh, Bisa itu dibawa pulang atau kita beli lagi gitu. Itu dijualnya di kantin. Oh, dijualnya di kantin. Dengan harga jauh lebih murah ya. Iya, lebih murah daripada yang di toko-toko. Oke. Jadi Fahrul ini berapa tahun di Jepang ini? Baru Baru? Berapa? Baru berapa? jalan 6 bulan 6 bulan tuh Mas, baru. Kira-kira gimana Jepang, Ro? sesuai prestasi atau tidak? Sesuai. Bukannya enakan di Indonesia, Ro? Iya, Karena di betul. Indonesia kan makanan enak-enak, 24 Ya enakan jam di ada Indonesia gitu. sih kalau kerjaan mah. Ah, Kalau masalah iklim enakan di Jepang. enakan di Jepang malah. Oh, Ro, belum ngerasain musim dingin. Oh, ini belum ngerasain musim salju nih. Oh, nanti rasain lo. Kayaknya dia tuh menunggu-nunggu salju dulu. Iya. Iya, masih ditunggu di Iya, masih nunggu. Ya malum ya. Belum ngerasain semuanya. Dia, Musim dia belum salju. tahu beratnya bangun tidur musim dingin ya. Iya. Magnetnya kuat. Magnetnya kuat deh. Gravitasi Futong itu sangat kuat. Jadi kalau roti yang dari toko itu udah expired dibalik ke pabriknya atau enggak? Itu langsung dibuang. Oh, dibuang sama orang tokonya gitu. Oke. Nah, itu. Secara garis besar. Nah, kalau yang ini dibahas juga sih. Sebenarnya orang ini juga nggak tahu kerjanya apaan. Andi sama yang bikin vlog. yang bikin vlog. Ya, Andi ini kerjanya sama sama gua. Satu bagian juga sih sama Andi. Kalian ada kerjaan kayak memeriksa apa? Kayak quality control nggak sih, kayak ngecek gitu? Yang saya ngecek barang. Jadi kalau barangnya ini gimana? Barangnya rusak atau jelek itu gimana? Ya misalnya jadi kayak dibuang aja gitu. Berapa barang jeleknya berapa? Jadi itu harus dapat sama kalian ya, kalau barang jelek itu. Jadi Iya. harus langsung dipisahin gitu ya. Oh. Saya juga punya sih pengalaman kerja di pabrik seperti itu. Sebenarnya gampang loh bagian pengecekan itu. Kalian gak usah pusing-pusing, kalian masukin aja semua, jalanin aja. Dia barang itu sifatnya otomatis. Dia kalau jelek nanti balik sendiri itu. Ya gitu. Itu yang lebih parah itu Om. Jadi Ya pokoknya kalian ngecek barang nggak usah dicek-cek banget. Kalian ya udah oke kan aja. Nanti kalau dia ada barang yang jelek itu Pasti balik balik lagi. balik sendiri. Heeh. marah-marah lo atasan. Nah, itu campur kena marah. Iya. Kalau pengirimannya masih di satu Jepang ya agak masalah sih. Di pabrik saya kan ngirimnya ke Meksiko, Ya, tapi kan ke Perancis. Kalau di pabrik saya itu ada istilahnya senbetsu. Oh, Pergi senbetsu. iya, senbetsu. Kan ada kemungkinan pergi ke Meksiko ke dong. Meksiko. Gimana? Enggak sih kayaknya. Balik lagi barangnya ke sini, bukan kita yang ke sono gitu. Saya dulu pernah kerja waktu saya kerja di Nagoya, saya pernah mensetsu sampai ke daerah senbetsu ngecek barang itu sampai ke beda provinsi, kemana dulu ya? Ke Miyagi pernah. Oh. Ya pindah provinsi lah ya, di luar provinsi tempat saya tinggal. Lumayan kan jalan-jalan. Saya juga pernah sih di Okayama tuh. Okayama ada barang NG. Saya yang ke Okayama
hitung jalan-jalan. Iya, lumayan kan kalau bisa kesempatan jalan-jalan ke Meksiko dengan biaya dari perusahaan. Oh, Iya. berarti itu biaya perusahaan ya? Di biaya perusahaan semua. Ya paling kita kena ditanggung. marah dan kena ancam. Iya. Kena ancamnya apa? Diberhentikan. Aduh. Kenapa barang jelek dikirim? Kan otomatis. Nah, Andi udah berapa tahun di Jepang, Di? Oh, ini udah 3 tahun. Udah mau 3 tahun. Dia udah mau 3 tahun. Bentar lagi berarti pulang. Udah lagi pulang. Kenapa nggak nyambung nih? Nanti kalau itu lagi dipikirin Om. Ini kayak lagi harus balik dulu nanti kalau udah ada keadaannya mulai membaik baru balik lagi ke sini. Lagi dipikirkan. Keadaan apa nih? Hatimu atau apa? Ya sebenarnya hati sih Kan, sebenarnya. kan Bang Imam udah bilang jodoh aku belum lahir. Ayo bentar. Ya lah, apalagi kayak corona kayak gini. Slow roll, kita jaga roll, kita mana-mana aja roll. Slow. Di sini ada ini kepala lurah, kepala desa. Oh, ada semua nih perangkatnya. Oke, kita mau istirahat dulu guys. Mau ngerokok. Ini daerah ini. Shimanami. Shimanami Kaido. Ohama. Jadi kalau ini kamu yang apa ngomong dari kamera. Gimana buat rokok? Jadi gua sekarang mau istirahat dulu guys. Mau ngerokok. No, ada lihat di Jihang, di Dohang Baiki. Dohang Baiki rokok. Minuman, rokok. Banyak. Oh. Dan ini setiap jalan tol di Jepang itu ada, ya kalau di Indonesia semacam ini apa sih namanya, service Rest area, area. rest area. Cuma di Jepang itu fasilitasnya bagus guys. Itu apa? Hah? Oh ini lihat. Mochikomi wa kataku otokarimasu. Jadi yang bawa dari luar terus di sini katanya nggak boleh. Jadi ini sampah ini buat yang jajan di sini, yang beli makan di sini, sampahnya di sini. Itu ada Tapi kok ini banyak banget ini. macam-macam tuh. Ada sampah yang bisa dibakar. Ini Kami kayak kertas-kertas kayak gitulah. Sini tuh banyak juga. Ini kayak kaleng. Terus ini botol plastik. Ini beli gelas. Nah, gua mau ngerokok dulu. Tempat rokoknya sama. Jadi kita nggak bisa ngerokok sembarangan. cuacanya dingin ya. Oh. Walaupun Lumayan panas. sih, soalnya ini udah masuk musim gugur. Nah, tempat rokoknya kayak gini guys. Ini daerah mana sih ini? Orang mana mas? Oh, sama. Ada di sini, nyasar di sini. Baru datang. Saya nggak tahu apa-apa. Hah? Nggak tahu apa-apa. Apa-apa. Wih, mantap ini. Kita dikelilingi sama gunung. Wih. Dari tadi gua nggak ngerokok, aduh, anjir, udah kuat. Ada orang Indonesia nih. Wih. Ini daerah mana? Ononchi bukan nih? Ohama. Ya. Ohama. Foto. Oke. Kita istirahat lagi nih. Dan di sini lumayan nih pemandangannya bagus. Adek. Pemandangannya bagus. Ini di daerah ini. Itu cocok tapi merah putih sama. Daerah Kurushima Kaikyo. Jadi tempat ini dulu gua pernah kesini nih.
Gua dulu touring Waktu pacaran sama istri. naik motor pas foto anak gua ada di sini. Aku lagi pacaran dan kita. Yang tadi lebih. Goyangan kan lebih oke. Kalau mau BAB udah nggak pakai ngeden. Langsung aja, Bung. Udah longgar banget. Bukan peluk-peluk. Jadi gak putus-putus ya karena longgar panjang gitu. Tahu ususnya ikutan keluar. Sampai usus 12 jari. Oh, tempat rokok ada. Sini nih, lihat pemandangannya bagus. Jembatan yang terpanjang sih kalau daerah sini. Jadi ini kan mewah ke orang lain. Iya. Jembatan terpanjang tuh. Coba lihat ya. Ampera. Ampera panjang ini. Ampera cuma dua tiap. Tuh lihat noh. Itu jembatan yang kita lewati tadi noh. Mantap bro. Pemandangannya bro. Gagak. Oh pemandangannya. Ini bayar nggak rokoknya? Kuroshima Kaikyo. Oh basi. Shimanami. Mantap. Mantap, mantap. Kita foto-foto di sini, guys. Anjay. Makan tuh. Mantap. Jadi kita mau ini dulu, guys. Yang tadi di apa? Di Shimanami. 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 Ada nasi padang, guys. Ada nasi padang. Jadi kita istirahat dulu di sini, kita makan-makan dulu. Di rest area ini ada nasi padang tuh. Oh. Jadi kita makannya menu ini, guys. Nasi padang. Nasi padang buatannya istrinya Om Dede. Piknik dulu. Piknik lah istilahnya, piknik ini. Mantap ya. Hah. Kita buka ini nih. Tuh. Eksekusi. Om. Sekat. Oh. Oh, kita makan. Cuman bingung ini naruh kamera di mana nih. Kasih nama Om. Gimana dia? Nah, itu. Om tolong itu air Om. Saya cari. Tuh. Itu udah baru tulisannya itu. Iya, itu sama Mama. Nanti makan kedua takutnya namanya sudah. Oh, kayak piknik ini nasi bungkus nih. Karena nggak review. Nah jadi sama istriku dibikin yang klik-klik kayak gini semua. Biar lebih mudah ya. Itu pengalaman kemarin. Susah ini kan. Mantap, bro. Itu ada sendok kalau mau disendokin. Mana sendok kecil-kecilnya? Di dalam itu dia. Nggak ada sendok kecilnya? Ada ya? Oh, bawa piring yang ini. Untuk alas aja Om. Oh. Jangan dinodai Om. Nanti kita mau pakai lagi Om. Piringnya. Oh, piring. Istriku nyiapin. Susah nggak makannya katanya. Mantap, tuh di sini ada udah dibungkus ini. Bisa ini dong. Sambal Wih, hijau. mantap, oi. Nasi padang, oi. Daun singkong, bro. Wah, mantap ini. Jangan kebablasan Telur. nanti. Nah. Rendang. Parah ini. Nah, parah. Terus ini ada rendang. Apa lagi? Ini sayur. Dari sini Sayur berapa apa jam ini? lagi, Om? Kacang ya? 1 jam. Belum lagi. Mantap, mantap. Itu bukan kacang apa namanya? Bukan kacang ya? Itu ya kacang panjang buncis sama ini apa namanya? Nangka. Nangka. Kita makan. Nasi lo itu, Bang. Nggak kelihatan nasinya. Harus kelihatan ininya. Nasi padang. Om, janganlah nampak kali Om. Kita ini bukan untuk makan terakhir. Kau bisa makan dikit aja Om. Nanti baru kita balas dendam Om. Takut aku ini ada yang hilap nanti nih. Hilap habis kenyang. Gak bisa lompat lah. Di tempat kalian ada nggak sih rendang kacang merah kayak gini? Rendangnya campur kacang merah. Kamu pakai tangan. Kayak nasi. Nggak ada.
Nasi Padang kayaknya nggak seru om kalau nggak pakai tangan om. Iya sih. Ini kayaknya gua kalau habis deh. Hilap. Iya. Nanti nggak bisa lompat. Ada alasan ya buat kalau kalah. Itu alasannya dibikin sendiri aja. Sebenarnya kami itu tujuan utama bukan ini sih, bukan badminton. Makan ini sih tujuan. Mantap nih, Racing om ya. Kalau makanan Jepang itu udah nggak aneh gitu bro, karena Di mana-mana ada. emang di Jepang gitu. Tapi kalau di Jepang terus makanan Indonesia, aduh Gimana itu? kayak Jadi makan yang di sana. Loh, kayaknya sana. bikin kangen sama makanan Ayo, makan. Indonesia. Kata istriku, ini kalau di Ciyoda mau bikin acara boleh order sini katanya. Oh, mantap. Promosi katanya. Aduh ini di Cocok. di mana? Ini untuk jangan bukan untuk mulut ya, untuk nyendokin ya. Tapi kalau mau pakai Gua udah pakai mulut sih. enggak maksudnya tinggal satu kan? Ini bahasa om ya om buat. Basah. Dudukin sih. Oh, ditulisin nama. Di atas sini. Oh ya, paruh dulu deh. Dia kasih wadahnya tatakan. Enam ya disiapin. Oh itu taruh. Ini nggak kesot semua Nanti om ini kan kita cuma untuk ini doang. Untuk Isi. apa namanya? Untuk Ganjil. ganjil aja. Bukan ganjil ini pun. Istri om orang Minang, Padang. Nunggu lu. Oh, makanya bisa ini ya. Buat enak nasi ini. Padang. Sebenarnya si badannya dibungkus dicampur. Kalau kalau makan di tempatnya nggak sebanyak yang di situ. Mantap. Kita makan dengan setengah loh. Paket sepatu masih bisa dibeli om. Ini untuk sambung nyawa. Nah, ini di sini tempat badmintonnya guys. Oh siap. Anjay. Ayo, ini apa? Pembesokan lapangan. Jangan sampai kegal loh. Yang udah ganti apa? Kita ingat pengalaman kita kemarin kurang stretching sekali itu. Pemanasan. Lapangan. Oke lah. Kemarin lah om yang kita main terakhir kan. Aku Jadi, stretching banget kan. Pakai ini- skipping segala macam tuh. Kalau badmintonnya nggak gua inilah, nggak gua shot perjalanannya aja guys. Saya udah minum dulu. Kalau badmintonnya di shot kayak gimana ya? Emang nggak bisa badmintonnya gitu. Malu. Dan sini gua akhiri aja video ini sampai sini aja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan kayak habisin tenaga di situ.